dia tetap menuhankan Allah, betul? Dia menuhan. Kalau dia tetap beriman kepada Allah, kan? menuhankan Allah. Balik lagi nih, balik lagi. Nah, dia tetap bertuhan Allah. Masalah dia maksiat, disuruh melawan hawa nafsu, ternyata Oke, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Dia maksiat, Des. Oke, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Bacakan aja, Des. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti siapa yang dijadikan Tuhan oleh mereka itu? Hawa nafsu. Allah atau hawa nafsunya? Hawa nafsu. Berarti siapa Tuhannya mereka? Itu kinayah orang yang sesat, Des. Orang yang sesat. Ya, yang saya tanya siapa Tuhannya? Kalau dia beriman kepada Allah, ya Allah Tuhannya. Ketika dia melawan menuruti hawa nafsu. Tadi kan. Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Bentar. Biar kita klarifikasi ya teman-teman ya. Karena sikit-sikit rob, sikit-sikit bukan rob. Kusnadi? Ya. Bang Kusnadi Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Bang Kusnadi mengakui Muhammad itu robnya umat Muslim? Ya. Iya. Sama apa yang dikatakan Syekhul Karim. Iya. Jadi Muhammad itu robnya umat Muslim. Kok bisa-bisanya kalian bilang saya yang menekan, memaksa? Salam dua rob. Oke. Muhammad robnya umat Muslim. Apakah Allah juga robnya umat Muslim? Yang ditanya siapa? Saya tanya dua-duanya, Bang Saiful dan Bang Kusnadi. Muhammad kan robnya umat Muslim, betul? Iya, kalau saya iya. Allah juga robnya umat Muslim, betul? Nggih, kalau saya iya. Berarti berapa robnya umat Muslim di sini? Rob dalam pengertian Tuhan satu. Nah, jangan diterjemahin, Bang. Gini, kita nggak usah pakai terjemahan. Gini. Kata gini ya, sebentar, Bang Saiful. Gini, Bang Saiful. Ada nggak huruf Tuhan di dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Adanya rob, betul nggak? Ada, iya. Rob. Karena Tuhan tuh bahasa Indonesia. Quran bukan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Oke. Jadi Muhammad adalah Rob, betul? Rob. Oke, Allah juga Rob, betul? Pembimbing. Nah, masih diterjemah-terjemahin kan? Lihat nih, mereka ini diterjemah-terjemahin. Gini, sebentar ya Bang Saiful, Gini Bang Saiful. Anggap kita ini bukan orang Indonesia. Jadi nggak ada terjemahan, oke? Ini dulu Bang Edis. Nah, ini dia. Ini berat nih. Sedikit aja. Bang, untuk supaya kita paham, anggap saja kita ini ngobrol pakai bahasa Arab. Boleh saya jawab sedikit aja Bang Edis? Gini Bang Saiful pelan-pelan ya. Pelan-pelan Bang Saiful. Gini. Oke. Sedikit. Allah adalah Rob. Muhammad adalah Rob. Sekarang saya tanya Bang Saiful pakai bahasa Indonesia. Man Rabbuka? Allahu Rabbi. Muhammad kemana? Muhammad kan ada wama Muhammadun illa rasul. Waduh. Tadi katanya Muhammad Rob. Sekarang Rob cuman Allah doang yang Rob. Saya nggak diberi kesempatan untuk jawab ya Bang Edis ya. Bukan, pelan-pelan sebelum dijawab gini ya. Saya mau jawab sebentar aja Bang Edis. Gini, biar kita nggak salah paham. Muhammad, apakah Muhammad Robmu? Saya mau jawab boleh nggak? Tapi beri waktu saya. Ya, maksudnya apakah Muhammad itu Robmu? Kan sudah tadi saya jawab itu berulang-ulang sudah. Ya, oke. Apakah Allah Robmu? Sudah saya jawab juga berulang-ulang. Oke, berarti siapakah Robmu? Saya mau menjelaskan Bang Edis. Kalau Bang Edis fair, saya mau menjelaskan. Oke, berarti siapakah Robmu? Saya mau menjelaskan dulu tentang kalimat Rob.
Sebelum dijelaskan, berarti siapa Robmu? Kan sudah berapa kali saya jawab itu, nggak perlu ditanyakan Masalahnya lagi. ketika ditanya kesimpulan, Robmu tinggal satu. Enggak, begini Bang Edis. Ini Boleh yang saya berat ini jelaskan? teman-teman. Mohon maaf ya kawan-kawan ya, saya mau menjelaskan, dan diberi kesempatan ini. Bukan menjelaskan. Sebelum menjelaskan, saya mau tanya dulu. Sebelum dijelasin. Sudah saya jawab semua pertanyaan Bang Edis, sudah saya Iya, jawab. tapi giliran pertanyaan kesimpulan, kenapa mendadak Nah, Robnya tinggal satu? Karena kesimpulan itu tidak bisa disimpulkan sebelum kita sepakat. Oke, sekarang saya tanya pelan-pelan ya. Belum, saya mau menjelaskan dulu. Oke, coba jelasin. Nah, begitu Bang Edis. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat muradib, ada mustarak. Paham nggak Bang Edis? Giliran saya muradib jelasin, dengan giliran mustarak. Anda jelasin, sayanya disuruh ngomong gimana? Sekarang begini Bang Edis, dalam bahasa Arab tuh ada kalimat muradib dan mustarak. Ada satu kalimat banyak makna, ada satu kalimat tapi banyak makna. Ada juga yang maknanya banyak cuma satu kalimat. Contoh, misal jalasa itu artinya duduk, tapi bisa juga kaada juga bisa duduk. Nah sekarang zahaba hilang itu bisa banyak juga makna. Jadi bahasa Arab tuh banyak Bang Edis maknanya. Jadi tergantung kalimat yang dipakaikan. Seperti Rabb itu bisa tarbiyah pembimbing, bisa juga. Nah Bang Edis nggak mendengarkan ketika Enggak, saya jelaskan. dengerin, saya minum kok, saya denger. Oh, nggak, artinya begitu biar nggak terlalu jelimet. Artinya dalam pengertian kami umat muslim, Rasulullah itu jelas di Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Sementara Rabb itu bisa bermakna murabbi, pembimbing. Kalau Muhammad jelas Rasul Bang Edis. Sudah? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rasul ila akhir. Sudah belum? Begitu Bang Edis, sudah. Oke, jadi di tengah-tengah umat muslim Muhammad sebagai Rob nggak? Dalam pemahaman mereka Muhammad sebagai gaya Rabb, kalau pembimbing iya. Allah sebagai Rob juga nggak? Rabb sebagai Tuhan. Jadi dua-duanya sebagai Rob nggak? Dua-duanya sebagai Rabb dengan makna yang berbeda. Oke, artinya Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob, betul? Iya, dengan makna Berarti yang ada berbeda. berapa Rob di situ? Di situ ada dua Rabb namun berbeda makna. Ada dua. Berbeda makna. Oke, akui bahwa umat muslim memiliki dua Rob, silakan. Rabb Allah sebagai Tuhan, muter Rabb dah, Muhammad muter sebagai dah. pembimbing. Muter helikopter. Bukan muter Bang Edis. Belajar Bang, bahasa Arab itu tidak seperti itu. Pembimbing, Tuhan itu bahasa Indonesia, betul nggak? Betul. Bahasa Arabnya Rob, betul? Betul. Berarti berapakah yang jadi Rob di tengah-tengah umat muslim? Yang jadi Rob berapa? Kan sudah berapa kali saya jawab. Ada berapa? Nggak bisa memframing saya Bang Edis. Nah. Sudah berapa kali saya jawab. Nggak bisa. Oke, coba. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Robnya umat muslim ada dua, betul? Sudah saya jawab dari tadi kan? Oke, ada dua. Oke, sekarang buat pengakuan. Wahai umat muslim, kita punya dua Rob. Silakan. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nabi Muhammad pembimbingku. Muhammad Rob juga nggak? Robimu juga nggak? Pembimbing. Robimu juga nggak? Robimu juga nggak? Robimu juga nggak? Pembimbing. Bahasa apa? Seripan. Apakah Seripan Anda kalimat ngomong lagi dalam bahasa Indonesia apa gimana? Ya, Muhammad bahasa itu Indonesia Robmu, pembimbing. betul? Bahasa Indonesia pembimbing. Nggak usah bahasa Indonesia. Muhammad Ya, orang Robmu, betul? tarbiyah. Loh, Wah, tarbiyah. inilah mereka. Tarbiyatan. Berat. Pembimbing. Sekarang malaikat di dalam kubur bertanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Oke, berarti pertanyaannya siapa pembimbingmu atau siapa Robmu? Tidak ada pertanyaan di situ pembimbing, tapi siapa Rasul engkau yang ditanyakan? Nggak ada. Rabbuka. Pertanyaan pertama, man Rabbuka, Man betul? Rabbuka, siapa Tuhan engkau? Kemudian waman Kok bukan? nabiyuka.
Jadi Rob itu artinya apa? Waman nabiyuka. Arti Rob itu apa sebenarnya? Rob di situ untuk Allah Tuhan. Kalau Nabi ya waman nabiyuka, nggak ada pertanyaannya pembimbing engkau, nggak ada. Emang malaikat ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Siapa Tuhanmu gitu? Iya merabuka tadi betul. Ya kalau manrobuka itu apa berarti artinya? Ya Rob artinya. Iya Rob. Berarti Muhammad Robmu nggak? Di situ pertanyaannya. Nah sekarang bukan Rob kan? Makanya saya bilang teman-teman Muhammad ini kadang Rob kadang bukan. Ada saklarnya. Kadang-kadang Rob. Kadang-kadang bukan Rob. Gimana? Untuk Muhammad pertanyaannya waman nabiyuka, di situ tidak ada wamarabuka. Sebelum ke pertanyaan man nabiyuka, pertanyaan pertama adalah man robbuka. Betul. Siapakah yang menjadi Robmu? Oke, kita kembangkan. Bang, jawabannya Allahu kita kembangkan. Rabbi. Kita kembangkan Jawabannya ya. Allahu Rabbi, kami disuruh. Baik, kita kembangkan nih, kita kembangkan. Bang, kalau ada orang, ada seorang manusia, taruhlah namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini taat, tahluk, tunduk, menyerahkan kepatuhannya secara mutlak kepada Udin. Sudah dicatat? Sudah. Ada seseorang namanya Fulan, dia taat, tahluk, tunduk, mengikuti apapun kata si Udin. Berarti siapakah yang dijadikan dia sebagai Robnya? Berat. Saya ulangi lagi. Bukan berat, jawabannya sudah ada pada Edis. Ya kenapa tidak dijawab? Saya ulangi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini khusus orang-orang yang udah tahu akademik. Jawabannya. Orang-orang yang berpikir akademisi. Lihat ya, nih. Siap. Ada orang namanya Fulan. Siapa nama orang itu? Edis. Fulan. Nih kan nggak nyimak kan? Saya ulang lagi. Ya, si Fulan itu kan ada contoh. seseorang si Fulan. Siapa? Ya. Siapa? Ya contoh si Fulan tuh si Edis misal. Si Kan Fulan gitu aja, nggak usah lari kemana-mana. Si Fulan, betul. Nah, si Fulan ini dia tahluk, taat dalam mengikuti apapun kata si Udin. Nggih, siap. Kalau si Udin bilang, "Hei Fulan, hiruplah air ke hidungmu." Dihirup. "Hei Fulan, masuk kamar mandi kau pakai kaki kiri." Ikut dia. "Hei Fulan, hari ini istrimu harus kau berikan kepada saya." Siap. Pokoknya si Fulan ini dia mengikuti apapun kata si Udin. Dituruti apapun maunya si Udin. Dia tidak boleh membantahnya. Pertanyaan saya, siapakah yang dijadikan si Fulan sebagai Robnya? A. Allah, B. Udin. Jawab. Tuhannya tetap Allah, Des. Tuhannya adalah Allah. Baik, jadi kalau ada orang yang dia mengikuti hawa nafsunya, dia taat kepada hawa nafsunya, dia tahluk kepada hawa nafsunya, dia tetap menuhankan Allah, betul? Dia menuhan. Kalau dia tetap beriman kepada Allah, kan? menuhankan Allah. Balik lagi. Dia tetap bertuhan Allah. Masalah dia maksiat, disuruh melawan hawa nafsu, ternyata. Oke, coba buka Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Dia maksiat, Des. Oke, coba buka Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Bacakan aja, Des. Di dalam Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti siapa yang dijadikan Tuhan oleh mereka itu? Hawa nafsu. Allah atau hawa nafsunya? Hawa nafsu. Berarti siapa Tuhannya mereka? Itu kinayah orang yang sesat, Des. Orang yang sesat. Enggak, yang saya tanya siapa Tuhannya? Kalau dia beriman kepada Allah, ya Allah Tuhannya. Ketika dia melawan menuruti hawa nafsu. Tadi katanya orang yang mengikuti si Udin, tahluk sama Udin, menuhankan Allah, gimana? Des, itu kinayah. Kamu sekolah enggak? Nah, berat ini teman-teman. Wah, enggak sekolah. Ini sudah
sekolah. Nggak ngerti arti kinayah. Ini berat sekali. Ini cara-caranya ini saya ini kan sebentar ya. Nggak ngerti arti kinayah si Edis. Kita nggak bahas masalah kinayah. Kita membahas siapa yang sedang dituhankan, dipertuhan oleh dia. Lah kalau dia menuhankan hawa nafsu itu dia salah. Kita nggak bahas salah atau enggak. Nah berarti dia bertuhan hawa nafsu. Iya, dia bertuhan hawa nafsu. Karena apa? Karena dia mengikuti, menyerahkan ketaklukannya kepada hawa nafsu tersebut. Iya, betul. Nah, ketika si Fulan menyerahkan ketaklukannya kepada si Udin, berarti yang dipertuhan Fulan siapa? Bukan Tuhan itu kalau dia menyembah kepada Allah. Dia cuma mengikuti si Udin. Berarti kalau orang menjadi pengikut iblis, mentaati iblis, patuh kepada iblis, Tuhannya tetap Allah. Tuhannya Allah tapi dia maksiat kepada Allah. Berarti pantesanlah muslim. Dia menentang kepada Allah. Berarti tidak ada orang yang mempertuhan iblis ya. Semua manusia mempertuhan Allah, betul? Kalau dia beriman kepada Allah, mempertuhan Allah. Ketika dia menuruti iblis, apakah orang yang menuruti iblis itu beriman kepada Allah? Bentar. Nah, berat lagi nih. Ini berat nih, pusing nih pala nih. Apakah orang yang beriman kepada Allah, dia mengikuti perintah Allah apa perintah iblis? Mengikuti perintah Allah. Nah, kalau orang yang mengikuti perintah iblis berarti dia beriman kepada Allah enggak? Dia maksiat kepada Allah. Pertanyaannya, dia beriman kepada Allah enggak? Kalau dia meyakini Allah sebagai Tuhan berarti beriman kepada Allah. Maksudnya meyakini Allah sebagai Tuhan itu gimana maksudnya? Nah, betul, dia meyakini Tuhannya Allah. Tuhannya Allah maksudnya gimana sih? Pusing. Nah, itu sekarang pusing kawan-kawan. Makanya saya bilang teman-teman muslim ini mereka tidak tahu apa yang kita bahas, teman-teman. Ini pusing. Jadi ketika ada orang yang meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Betul? Enggak. Yang penting Allah Tuhannya, bener nggak? Tidak langsung masuk surga. Tidak langsung masuk surga. Tidak langsung. Oke, berarti menjadi Islam adalah yang penting Allah adalah Tuhannya, betul? Allah Tuhannya. Mas mau mencuri, mau maling, mau berzina tetap masuk surga. Kan baru satu, saya bilang baru satu. Belum selesai. Ini memang nekat yang Muslim itu ada rukun Islamnya, Des. Enggak, gini. Muslim itu artinya Allah adalah Tuhannya, benar? Iya, benar. Mau dia maling, mau dia berzina, tetap Allah adalah Tuhannya, betul? Betul, tapi kalau dia berzina, dia maksiat. Artinya orang yang mempertuhan Allah di detik yang sama pasti dia melakukan pencurian dan melakukan perzinahan, betul? Tidak pasti. Loh, kok bisa memastikan itu? Loh, katanya Muslim walaupun berzina, walaupun mencuri tidak masalah, masuk surga. Yang penting menjadikan Allah sebagai Tuhan. Betul kan? Dalam Al-Quran, la taqrabu zina, mendekati zina aja tidak boleh. Iya, yang penting kan Allah Tuhannya, gimana? Tapi Allah sendiri melarang jangan mendekati zina. Lo nggak zina. masalah, yang penting kan Allah Tuhannya. Oh, itu Edis maksa. Nah, saya ngikutin pola pikir kamu kok gimana? Edis maksa. Saya mengikuti pola pikirmu. Yang penting Allah Tuhannya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Dalam agama kami tetap masuk surga. Mencuri tidak boleh. Sekarang begini, walaupun mencuri, walaupun berzina, yang penting mentuhankan Allah, betul? Mumet kamu sekarang kan? Mentuhankan Allah, betul. Mumet kamu sekarang kan? Dengar. Tidak masalah dengar. Berzina, sebentar. Berzina, mencuri, asal mempertuhan Allah masuk surga, bener nggak? Tidak langsung masuk surga. Tidak langsung. Oke, baik. Kita tampilkan hadisnya. Kita tampilkan hadisnya. Jadi mereka ini tidak tahu mempertuhan itu apa. Ya. Mempertuhan itu nganggap Allah itu sang pencipta, udah titik, nggak ada esensinya.
Oh, ada Anggap esensinya, Allah sang Des. pencipta udah. Habis itu Anda mau Al-Quran maling itu kayak mau sebagai berzina. pedomannya, Des. Bentar ya. Nih, kita tunjukkan. Apakah benar ya ada langsung masuk surga atau tidak? Nih. Sebentar ya. Apa? Nah, kita tunjukkan nih hadis-hadisnya ya. Saya balikan kamera saya. Siap. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Kita ulang-ulang terus nggak masalah teman-teman ya. Lihat nih. Kelihatan hadisnya Bang ya? Ya deh, bacakan aja deh, saya kurang jelas mata saya. Bacakan aja. Saya tampilkan ya. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Telah menceritakan Poinnya kepada... aja Des, poinnya aja. Poinnya. Langsung. Telah bersabda Rasulullah. Baru saja. Ini berarti info terupdate, betul? Betul? Lo kalimat bahasa Arabnya apa baru saja di situ? Tadi katanya saya suruh bacakan. Coba Arabnya aja. Jadi ini terjemahnya salah. Coba dulu Arabnya. Wah, Gimana saya menyimpulkan salah? Mulailah kerobat lagi. Bisa menyimpulkan salah kalau saya Ya tidak dengar sudah, Arabnya. coba kamu baca Arabnya. Kamu Nggak lihat artikan. mata saya. Oke. Hmm, Baca Arabnya. silakan. Loh kalau saya kan sudah langsung terjemahan ini, saya percaya aja sama terjemahannya. Enggak lah. Kan baru saja tuh apa di situ? Coba baca Iya, coba. sampai selesai dulu. Saya nggak Baca tahu, sampai saya nggak selesai. tahu mana. Berarti salah terjemahnya. Saya nggak bisa lihat Des, gelap. Giliran dia suruh baca, nggak bisa Betul, lihat. betul. Giliran saya baca terjemahannya, dia bilang salah. Nah, baca dulu hadisnya. Nih coba silakan baca. Edis lah yang baca. Saya kan nggak pegang Aduh. HP-nya. Gak Oke, lihat nih, Des, beneran. baik ya kita Beneran bacakan nggak lihat. artinya. Perhatikan. Oke. Baru saja padaku utusan dari Robku. Oh ya boleh. Lalu mengabarkan kepadaku. Oh Robku. Jadi Muhammad Rob ya tadi ya? Bukan, itu perkataan dari Muhammad. Enggak, sebentar. Tadi Muhammad Rob enggak? Coba dulu ulangi kalimatnya. Tadi Muhammad Rob, sekarang bukan. Tadi Muhammad Rob bukan. Loh, jangan sampai Edis dibilang kayak yang pertama tadi maksa. Jangan Des. Enggak, saya Baca kan aja tanya. dulu. Apakah Muhammad Baca itu aja. Rob? Allah Rob. Muhammad bukan? Muhammad Rasul. Nah. Lah, Jadi Muhammad Rob, dia punya Rob juga teman-teman. Aduh. iya, Rob sebagai Tuhan. Muhammad Rob punya Rob. Aduh. berat ini, teman-teman. Tadi Betul katanya juga Muhammad kata Rob, teman ternyata tadi punya bahwa Rob lagi. Aduh. jangan sampai dibilang munafik, Des. muter Jangan sampai kepala. dibilang Oke, lanjut ya. Telah mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Mana di sini dikatakan tidak langsung masuk surga? Oh, di dalam hadis lain, Des, dia disiksa dahulu, Des. Oke, mana hadisnya? Tunjukin. Hadisnya mana? Saya bukakan ya. Silakan. Bentar. Coba tampilkan. Dia disiksa dulu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Yuk. Nekat yang nyata, dia mengatakan disiksa dulu. Silakan, tunjukkan hadisnya. Mana hadisnya? Gini, Des, Walaupun di Anda dalam hadis mencuri, Nabi. walaupun Anda berzina, yang penting Anda bertuhankan Allah. Masuk surga. Begini, Des. Yang penting kan Tuhannya Allah. Mau maling, mau zina, nggak masalah. Enggak, banyak hadis yang menjelaskan bahwa seseorang berzina dihukumnya seperti ini. Enggak. Mencuri Mana seperti hadisnya? Coba tunjukin hadisnya. hadis secara umum saja ya. Orang yang mempertuhan Allah walaupun berzina, walaupun mencuri disiksa dulu mana? Pasti itu, Des.
Di dalam hadis Nabi begitu. Udah tidur di bawah. Dalam video ini diskusi mengenai agama merupakan salah satu bentuk pencarian makna yang paling mendalam dalam kehidupan manusia. Dalam keberagaman pandangan dan keyakinan, kita sering menemukan perbedaan yang tajam, namun justru di sanalah letak keyakinan spiritual umat manusia. Perbedaan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menolak, tetapi menjadi kesempatan untuk saling belajar dan memperluas cara pandang kita terhadap dunia dan kehidupan. Namun agar diskusi agama benar-benar bermakna, kita semua perlu mengedepankan rasa hormat, rendah hati, dan keterbukaan. Keyakinan adalah hal yang sangat pribadi dan tidak bisa dipaksakan. Dengan menjadikan dialog sebagai saran memahami, bukan menghakimi, kita bisa menciptakan ruang bersama yang damai di mana iman dan rasionalitas bisa berjalan seiring tanpa saling meniadakan. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.